Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tholat Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu, Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribunus nih, yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Saka-3 ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya, dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini. Sebelum peristiwa G30S, bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak, kalau bahasa Arabnya tahdiriyah, Nah, selesainya saya, selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang, sekolah dasar, nah itu tadi, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu, dulu sekolah SHD, kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese, Chinese.
Nah, alhamdulillah saya selesai, ya. Di penghujung ya, tahun 68, 69 kan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Ya. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Ya. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu, dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko, ya. Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko, ya. Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun, ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia, di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang, ya, dari Jakarta di akhir September, ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda, ya. Pada saat itu. Itu karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah, ya, pada tahun itu saya, ya,
karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya apa ya, memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya, ya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, Iya, iya. mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul, betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu. Itu apa, Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih, Kiai. Nah. Mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini. Beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu, beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, Bapak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan. Nah, jadi sebenarnya begitu aja sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu, kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa katanya. Oh. Itu banyak yang tadi langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa?
biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Nah, dikerok. Nah, saya dengan sebaya saya tuh kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan dari itu. Nah, Itu saat masih SD, Kiai. ya masih SD. Tadi Ya. Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal Orang tua. ibu. Ayah. Ayah, Iya, ayah. ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader juga dikirim ya, sebelum tahun 70 seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, mohon maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut, perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin, ya kan? Murid beliau yang setia juga, ya. Nah itu. Nah Peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya itu bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah. Ya. Beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya ini beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi Kiai sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah.
Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian Ya. mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Ah, ah. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ya. Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya. Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya enggak, cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu ya luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu Kiai? Yang menggerogoti umat Islam lah lebih begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya enggak? Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya enggak? Mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya enggak? Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin.
beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Ya, sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB, ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak, ya. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah, ini termasuk, ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu, kalau istilah Al-Qur'annya maghrur, ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu, ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi, ya, hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, Kiai, Ya. mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Ya. Tapi di sisi lain juga, Ya. dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan, ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan, ya, untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Ya. Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, dan ini menjadi produk jurusan syariat, ya? Nah, jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam, ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini, ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja.
Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang, masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final kesimpulan. Ya, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Ya, apa itu? Susu ibu. ASI. Ya, ASI. Ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, ya, saya kira alam ini. Ya, nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Ya, makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan. Mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan. Dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito. Itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Ya, penyakit dalam. Ya. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami. Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Baik di Rodotul Ulum ini maupun yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pembina yayasannya. Seperti di Palembang ada Bina Ilmi di Musi II, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat. Nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih. Makanya saya sekarang sudah melatihnya aja. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang.
ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya enggak? Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya, nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak? Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Ya. Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi, tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu kepada kita, baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum, sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan. Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya, hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar, ya, Insya Allah. di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga, ya. Seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi, ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya, ya dah, lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya dah. Dikunjungi, diajak ngobrol model begini nih, sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat, gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, dijadwal dulu, harus kemudian hadir. Tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya tak? Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko, ya nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini, Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast, ya enggak? Kadang-kadang dilepas, alam lepas begini, ya, sambil menikmati indahnya alam. Tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang
sifatnya dakwah juga. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore ini. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tolat Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang hingga malam, dari awal kita Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
ilaha illallah, la ilaha illallah, wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
سرتك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa baik. Nah, ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Nah, ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, yang banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa upgrade supaya kualitas puasa kita itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Nah, apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Ya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengin, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu, Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih,
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya. Dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini. Sebelum peristiwa G30S. Bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak. Kalau bahasa Arabnya tahdiriyah. Tahdiriyah. Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang. Sekolah dasar. Nah itu tadi. Yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76. Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya. Yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu. Dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, pasti bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko ya. Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini. Pak Eko ya. Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia Saudi di Jakarta. Arabia, di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Sang ketiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya apa ya, memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya, ya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Ya, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu, itu apa Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini, karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih Kiai, mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini, beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu, beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, Wafa, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan. Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Ya. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu, kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya, langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Dikerok. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Jadi itu. Nah, itu saat masih SD Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. ibu. Ayah. Ayah. Iya, ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70, seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu, pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin. Ya kan? Murid beliau yang setia juga. Ya? Nah itu. Nah, peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya itu bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya,
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi Kiai sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi, tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu, dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam, bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya tak, cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih kurang begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya enggak? Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya enggak? Mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya enggak? Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin, beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Enak. Sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi ya, hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih Kiai, Ya.
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Ya. Tapi di sisi lain juga Ya. dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Ya, model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Ya. Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis. Dan ini menjadi produk jurusan syariat. Ya? Nah, jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. Ya, ASI. Ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan. Mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan. Dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito. Itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Ya. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua dewan pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi II, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih. Ya? Makanya saya sekarang sudah melatihnya aja. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya? Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang. Ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya enggak? Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak? Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, Karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya, hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar, ya, Insya Allah. di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga, ya. Seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi, ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya, ya, lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya, dikunjungi, diajak ngobrol model begini nih, sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat, gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, dijadwal dulu, harus kemudian tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya. Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko, ya, Nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini, Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast, ya nggak? Nah, kadang-kadang dilepas, alam lepas begini, ya, sambil menikmati, ya, indahnya alam. Tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore ini. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tholat Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah, itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan, dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu
ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum. Dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak. Bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Jadi, bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi, itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi, mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah. Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu biasanya
banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah mengambil, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana. Masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung. Pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid. Ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watumilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara Pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah Raja Nair, Ratu Nair, Raja Kerajaan Kangai.
yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat tuh, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai sekarang, sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sewaktu sebetulnya kami saya dulu 83, 82 ke sini masih bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau ini, pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Jadi orang yang asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, ambil dulu orang di gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya situ zaman itu. Dan namanya Waipare, orang bilang itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam ke kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa, misalnya apa segala macam dimuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Itu namanya mereka kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya, ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsi lah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam, sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Ya kan banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Itu farmnya Khalik. Jadi mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi lahan begitu. Mana yang penikah kuat garap di bagian pantai itu. Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe.
Karena Tanjung Darat ini mereka ini karena tanah Tanjung Darat banyak sekali di bagian pesisir. Karena orang zaman dulu, zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai ke di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu milik mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahman yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu kan kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, begitu. Akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Terima Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, baik. Nah, ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum, tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Nah, ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, ya banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa ya upgrade supaya kualitas puasa kita itu ya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini ya bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Nah, apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, ya terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Ya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya, itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini, dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu, Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih.
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya. Dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini. Sebelum peristiwa G30S. Bayangkan. Itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak. Kalau bahasa Arabnya tahdiriyah. Tahdiriyah. Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini. Nah, saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang. Sekolah dasar. Nah, itu tadi. Yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 68. 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76. Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya. Yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu. Dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko ya. Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini. Pak Eko ya. Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya apa ya, memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya, ya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu. Itu apa, Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru ya. Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih, Kiai. Mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang menjalani masa kecil itu
saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini, beban yang ada pada saya, sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, "Wah Pak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan." Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya, langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Dikerok. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Dari itu. Nah, itu saat masih SD, Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. ibu. Ayah. Ayah. Iya, ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rasyid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70 seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, maaf terputus di jalan gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu, pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin. Ya kan? Murid beliau yang setia juga. Ya? Nah itu. Nah, peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya itu bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya. Beliau karena akrab dengan
Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Ini beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi Kiai sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi, tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu, dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam, bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti kan? Bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya enggak? Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya enggak? Mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya enggak? Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin, beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia, ya enggak? Sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin, yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak. Ya. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Mengikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Enak. Ketika generasi Gen Z ini tadi ya, hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih Kiai, ya,
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis. Dan ini menjadi produk jurusan syariat. Jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. ASI. Ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan. Mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan. Dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito. Itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua dewan pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi II, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti nih. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih, ya. Makanya saya sekarang sudah melatihnya aja. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya. Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang. Ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak? Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Ya? Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, ya? Karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu ya kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum ya, sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya enggak? Hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar. Ya enggak? Insya Allah. Di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga. Ya, seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi. Ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya. Ya enggak? Lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya enggak? Dikunjungi, diajak ngobrol model begini nih. Sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, enggak, dijadwal dulu. Harus kemudian tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya enggak? Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko ya nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar nih Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast ya enggak. Kadang-kadang dilepas alam lepas begini ya sambil menikmati ya, indahnya alam, tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore ini. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tholad Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Dari seorang atau dari cerita para Kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para Kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan, dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu
ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum, dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib, ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak, bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Jadi bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa, bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah. Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu biasanya
banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah pengantin membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua, tapi bentuknya seperti masjid ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watungilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah Raja Nai, Ratu Nai, Raja Kerajaan Kangai.
yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sebetulnya kami saya dulu 83, 82 ke sini bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Ini jadi orang yang asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, dulu orang gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya ke situ zaman itu. Dan namanya Waipare, orang bilang itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam ke kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa misalnya apa segala macam dibuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Jadi namanya mereka saya kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsi lah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam, sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Kan banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Itu farmnya Khalik. Dan mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi lahan begitu. Mana yang penyuka kuat garap di bagian pantai itu. Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe.
Karena Tanjung Darat ini mereka ini karena tanah Tanjung Darat banyak sekali di bagian pesisir. Karena orang zaman dulu, zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu milik mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahmat yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu yang kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Terminal Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, nah ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan, itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit, berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Nah, ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, ya banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa ya upgrade supaya kualitas puasa kita itu ya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini ya bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Nah, apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, ya diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, ya terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka kalau orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka kalau orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Iya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengin, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Sakatiga. Kalau yang belum tahu Raudatul Ulum Sakatiga, tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih,
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya, dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini, sebelum peristiwa G30S, bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak, kalau bahasa Arabnya tahdiriyah, Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang, sekolah dasar, nah itu tadi, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu, dulu sekolah SHD itu. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese, Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 68, 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Dari 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu, dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko, Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko, Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia, Saudi di Jakarta. Arabia, di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu. Itu apa, Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru ya. Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih, Kiai. Nah. Mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini. Beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, Wafa, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan. Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Ya. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya, langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Dari itu. Nah, itu saat masih SD, Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. ibu. Ayah. Ayah. Iya, ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70, seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, mohon maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu, pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin. Ya kan? Murid beliau yang setia juga. Ya? Nah itu. Nah, peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya tuh bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya,
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi kayak sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Ya enggak? Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih kurang begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya dah. Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya, mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah, seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor. Senior saya jauh, ya enggak? Bayangin. Beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Ya, sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor. Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri. Yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika. Ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah. Ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB, ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah, ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini. Gadget, tidak. Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi ya hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, Kiai, ya,
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, dan ini menjadi produk jurusan syariat. Jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. ASI, ya kan? Itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan, dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito, itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami.
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi Dua, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih. Ya? Makanya saya sekarang sudah melatihnya aja. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya? Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang. Ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak? Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Ya? Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi, tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya, hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar. Ya, Insya Allah. di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga, ya. Seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi, ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya, ya, lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya, dikunjungi. Diajak ngobrol model begini nih, sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat, gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, dijadwal dulu, harus kemudian tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya. Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko ya, Nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast ya enggak? Nah, kadang-kadang dilepas, alam lepas begini, ya, sambil menikmati ya, indahnya alam. Tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tholaq Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah, itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan, dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa,
yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum, dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib, ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak. Bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi, bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa, bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi, itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi, mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah. Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan.
Maka dari itu biasanya banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah mengambil, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana. Masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung. Pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid. Ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watungilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah
Raja Nai, Ratu Nai, Raja Kerajaan Kangai yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sebetulnya kami saya dulu 83, 82 ke sini masih bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak begitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Jadi orang yang asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, ambil dulu orang di gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya ke situ zaman itu. Dan namanya Waipare, ambil itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam ke kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa misalnya apa segala macam dimuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Jadi namanya mereka saya kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya, ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsi lah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu bahwa Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam, sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu juga orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Kan orang banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Itu farmnya Khalik. Dan mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi lahan begitu. Mana yang penyuka kuat garap di bagian pantai itu.
Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe. Karena Tanjung Darat ini mereka ini karena tanah Tanjung Darat banyak sekali. Di bagian pesisir. Karena orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu miliknya mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahman yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu kan kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, begitu. Akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Tribun Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, nah ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan, itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit, berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Nah, ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam. Ya, banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa ya upgrade. Supaya kualitas puasa kita itu ya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini ya bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Nah, apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, ya terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Iya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengin, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Sakatiga. Kalau yang belum tahu Raudatul Ulum Sakatiga, tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih,
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya, dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini, sebelum peristiwa G30S, bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak, kalau bahasa Arabnya tahdiriyah, Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang, sekolah dasar. Nah itu tadi, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD itu. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 68. 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu, dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko, Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko, Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia, Saudi di Jakarta. Arabia, di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu, itu apa Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru ya. Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih Kiai, mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini. Beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, Wafa, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan. Nah, jadi sebenarnya begitu aja sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Ya. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu, ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu ini layangan topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Dikerok. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Jadi itu. Nah, itu saat masih SD Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. Ibu. Ayah. Ayah. Iya, ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader juga dikirim ya, sebelum tahun 70 seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, mohon maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut, perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin, ya kan? Murid beliau yang setia juga, ya. Nah itu. Nah peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya itu bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya.
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi kayak sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti kan? Bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya enggak? Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya, mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin, beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Ya, sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga, beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB, ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi ya hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, Kiai, ya,
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, dan ini menjadi produk jurusan syariat. Jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. ASI, ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan, dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito, itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami.
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi Dua, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih. Ya? Makanya saya sekarang sudah melatihnya aja. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya? Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang. Ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak? Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Ya? Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, ya? Karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu ya kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum ya, sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya, hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar. Ya, Insya Allah. di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga, ya. Seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi, ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya, ya, lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya, dikunjungi. Nah, diajak ngobrol model begini nih. Sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, dijadwal dulu. Harus kemudian hadir. Tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya. Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko ya, Nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast ya enggak? Nah, kadang-kadang dilepas, alam lepas begini, ya, sambil menikmati ya, indahnya alam. Tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore ini. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tholaq Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Amin. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan,
dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum. Dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak. Bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Jadi, bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi, itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi, mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah.
Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu biasanya banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah mengambil, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua, tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watungilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar.
membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah Raja Nair, Ratu Nair, Raja Kerajaan Kangai yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sebetulnya kami saya dulu 83, 82 ke sini masih bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Ini jadi orang yang asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, ambil dulu orang di gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya situ zaman itu. Dan namanya Waipare, orang bilang itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana itu. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam ke kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa misalnya apa segala macam dimuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Itu namanya mereka kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsi lah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam, sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Ya kan banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Farmnya Khalik. Jadi mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi
lahan begitu, mana yang penting kuat garap di bagian pantai itu. Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe. Karena Tanjung Darat ini mereka ini ada tanah Tanjung Darat banyak sekali. Di bagian pesisir. Karena orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka berpikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu milik mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahman yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu kan kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, begitu. Akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Terminal Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, nah ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit, berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Nah, ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, yang banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa ya upgrade supaya kualitas puasa kita itu ya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini ya bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Nah, apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, ya terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawassul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Ya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengin, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih,
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya, dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini, sebelum peristiwa G30S, bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak, kalau bahasa Arabnya tahdiriyah, Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang, sekolah dasar, nah itu tadi, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD itu. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu, dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia, Kementerian Agama lah kalau kita, itu Pak Eko. Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko. Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia Saudi di Jakarta. Arabia, di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya apa ya, memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu, itu apa Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih Kiai, mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini. Beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, "Wah Pak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan." Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya, langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Tenes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Dikerok. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Jadi itu. Nah, itu saat masih SD Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. ibu. Ayah. Ayah. Iya, ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70, seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, mohon maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau pimpinan yang pertama beliau dulu bersama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin, ya kan? Murid beliau yang setia juga, ya. Nah itu. Nah peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya itu bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya,
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi Kiai sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi, tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu, dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam, bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih kurang begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya enggak? Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya enggak? Mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya enggak? Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin, beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Ya, sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak, ya. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi ya hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih Kiai, ya.
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya tak? Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis. Dan ini menjadi produk jurusan syariat. Jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. ASI, ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan. Mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan. Dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito. Itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi II, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya tak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya tak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih, ya. Makanya saya sekarang sudah melatihnya aja. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah, Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya. Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang, ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya, nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya, nak. Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Ya. Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya tak? Hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar. Ya tak? Insya Allah. Di jagat raya ini. Gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga. Ya, seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi. Ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya. Ya enggak? Lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini. Ya enggak? Dikunjungi, diajak ngobrol model begini nih. Sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, enggak, dijadwal dulu. Harus kemudian hadir. Tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya enggak? Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko ya nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast ya enggak. Nah, kadang-kadang dilepas alam lepas begini ya sambil menikmati ya, indahnya alam. Tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore ini. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tholaq Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan, dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu
ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum, dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib, ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak. Bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi, bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi, itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi, mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah. Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu biasanya
banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah mengambil, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana. Masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung. Pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid. Ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watungilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah Raja Nai, Ratu Nai, Raja Kerajaan Kangai.
yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat tuh, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai sekarang, sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sewaktu kami saya dulu 83, 82 ke sini bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Jadi orang yang asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, dulu orang gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya ke situ zaman itu. Dan namanya Waipare, orang bilang itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam ke kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa minsannya apa segala macam dibuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Itu namanya mereka kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsi lah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam, sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Kan banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Itu farmnya Khalik. Dan mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi lahan begitu. Mana yang penikah kuat garap di bagian pantai itu. Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe.
Karena Tanjung Darat ini mereka ini ada tanah Tanjung Darat banyak sekali di bagian pesisir. Karena orang zaman dulu, zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai ke di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu miliknya mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahman yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu yang kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, begitu. Akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Kemudian Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, nah ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan, itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit, berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Nah, ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, yang banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa upgrade supaya kualitas puasa kita itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Nah, apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka kalau orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka kalau orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Iya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Sakatiga. Kalau yang belum tahu Raudatul Ulum Sakatiga, tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih,
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya, dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini, sebelum peristiwa G30S, bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak, kalau bahasa Arabnya tahdiriyah, Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang, sekolah dasar, nah itu tadi, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD itu. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu, dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko, Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko, Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia, Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Ya, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu, itu apa, Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih, Kiai. Mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini. Beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, Bapak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan. Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya, langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Dari itu. Nah, itu saat masih SD, Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. Ibu. Ayah. 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 Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya, orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70, seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, mohon maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau pimpinan yang pertama beliau dulu pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin, ya kan, murid beliau yang setia juga, ya. Nah itu. Nah peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya tuh bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya,
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya ini beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi kayak sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih kurang begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya tak? Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya tak? Mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya enggak? Jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin, beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia, ya enggak? Sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin, yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika. Ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah. Ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode. Ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini gadget, tidak ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya, sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini, ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi ya, hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah. Ya kan? Nah begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih Kiai, ya,
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, dan ini menjadi produk jurusan syariat, jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. ASI, ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan, dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito, itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti kayak juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami.
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi Dua, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu. Termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih, ya. Makanya saya sekarang sudah melatihnya aja. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya. Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang. Ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya. Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya, nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak. Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya, hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar, ya, Insya Allah. di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga, ya. Seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi, ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya, ya, lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya, dikunjungi, diajak ngobrol model begini nih, sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat, gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, dijadwal dulu, harus kemudian tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya. Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Mohon maaf nih Pak Eko, ya, Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast, ya enggak? Nah, kadang-kadang dilepas, alam lepas begini, ya, sambil menikmati, ya, indahnya alam. Tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tholaq Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Amin. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah, itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan,
dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum. Dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak. Bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Jadi, bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi, itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi, mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah.
Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu biasanya banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah mengambil membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana. Masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung. Pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid. Ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watumilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar.
membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah Raja Nai, Ratu Nai, Raja Kerajaan Kangai yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat tuh, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sebetulnya kami saya dulu 83, 82 ke sini masih bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Jadi orang yang asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras, katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, dulu orang di gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya ke situ zaman itu. Dan namanya Waipare, orang bilang itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam ke kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa. Misalnya apa segala macam dimuat dari sana mereka, orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Itu namanya mereka kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsilah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Nah, dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin mengawin, sudah campur baur tuh di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu juga orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Ya kan banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Farmnya Khalik. Jadi mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi
lahan begitu, mana yang Penika kuat garap di bagian pantai itu. Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe. Karena Tanjung Darat ini mereka ini ada tanah Tanjung Darat banyak sekali. Di bagian pesisir. Karena orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke Gunung Sumbing, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu milik mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahman yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu kan kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, begitu. Akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Terminal Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, nah ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, yang banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa upgrade supaya kualitas puasa kita itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawassul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Ya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya, itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini, dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu, Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih,
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya, dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini, sebelum peristiwa G30S, bayangkan, itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak, kalau bahasa Arabnya tahdiriyah, Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini, nah saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang, sekolah dasar, nah itu tadi, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD itu. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya, yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu, dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko, Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko, Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia, Saudi di Jakarta. Arabia, di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September, ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda, ya. Pada saat itu. Pada saat itu, karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah, ya, pada tahun itu saya, ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya, ya, apa ya, memberanikan diri lah. Bismillah, ya. Dan alhamdulillah, ya, sejak tahun itu sampai sekarang, alhamdulillah saya masih, ya, diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi, ya, keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya, ya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Ya, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu. Itu apa, Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja, ya, ketika saya masih di SD itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu, ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya, ya, nah saya itu diajak, oleh katakanlah kakak sepupu saya, karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor, ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini, karena suaminya bekerja, alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru, ya. Nah, mereka mengatakan, insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih, Kiai. Nah. Mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini. Beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, Bapak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan. Nah, jadi sebenarnya begitu aja sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa katanya. Oh. Itu banyak yang tadi ya langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Dari itu. Nah, itu saat masih SD Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. Ibu. Ayah. 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 Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70 seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, maaf terputus di jalan gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu, pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin. Ya kan? Murid beliau yang setia juga. Ya? Nah itu. Nah, peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya tuh bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah,
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya ini beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi kayak sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya dah. Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya, mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren tuh paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah, seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor. Senior saya jauh, ya enggak? Bayangin. Beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Enak. Sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor. Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri. Yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika. Ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah. Ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB, ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah, ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini. Gadget, tidak. Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi ya hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, Kiai, ya,
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya tak? Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, dan ini menjadi produk jurusan syariat, jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. ASI, ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan, dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito, itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ tuh bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami.
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua Dewan Pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi Dua, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih. Ya? Makanya saya sekarang sudah melatihnya ya. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya. Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang. Ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya, nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak. Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya, hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar, ya, Insya Allah. di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga, ya. Seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi, ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya, ya, lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini, ya, dikunjungi. Nah, diajak ngobrol model begini nih. Sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, dijadwal dulu. Harus kemudian tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya. Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Ya. Mohon maaf nih Pak Eko ya, Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman bermanfaat. Sama-sama belajar ini Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast ya enggak? Nah, kadang-kadang dilepas, alam lepas begini, ya, sambil menikmati ya, indahnya alam. Tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak, kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tholaq Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai, sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Amin. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan, dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu
ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum, dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib, ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak, bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa, bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah. Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu biasanya
banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah dengan dia membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana. Masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung. Pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid. Ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watungilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah Raja Nair, Ratu Nair, Raja Kerajaan Kangai.
yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini, membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat tuh, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai termasuk Pangabata, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sewaktu kami saya dulu 83, 82 ke sini masih bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Jadi orang yang di asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada beras katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, dulu orang gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya situ zaman itu. Dan namanya Waipare, orang bilang itu air apa? Air beras. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam kayak kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa, misalnya apa segala macam dibuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Itu namanya mereka kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya, ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsi lah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam, sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Ya kan banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Itu farmnya Khalik. Jadi mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi lahan begitu. Mana yang penting kuat garap di bagian pantai itu. Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe.
Karena Tanjung Darat ini mereka ini karena tanah Tanjung Darat banyak sekali di bagian pesisir. Karena orang zaman dulu, zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai ke di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu milik mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahman yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu yang kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Terminal Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, baik. Nah, ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, ya banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa ya upgrade supaya kualitas puasa kita itu ya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini ya bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, ya terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawassul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Ya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu, Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih.
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya. Dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini. Sebelum peristiwa G30S. Bayangkan. Itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak. Kalau bahasa Arabnya tahdiriyah. Tahdiriyah. Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini. Nah, saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang. Sekolah dasar. Nah, itu tadi. Yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 68. 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76. Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya. Yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu. Dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko ya. Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini. Pak Eko ya. Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya apa ya, memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu, itu apa Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini, karena suaminya bekerja, alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru Nah, mereka mengatakan, insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih Kiai, mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini. Beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu, beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, "Wah Pak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan." Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu, kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri. Saya menjual layangan itu, ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya, langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu, lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan, jadi dibuang kulitnya itu. Nah saya dengan sebaya saya tuh kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Jadi itu saat masih SD Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. ibu. Ayah. Ayah. Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70, seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut, walaupun beliau tidak selesai, maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau, pimpinan yang pertama beliau dulu, pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin. Ya kan? Murid beliau yang setia juga. Ya? Nah itu. Nah, peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya itu bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya,
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Ini beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi Kiai sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi, tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu, dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam, bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti kan? Bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya enggak? Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya, mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor, senior saya jauh, ya enggak? Bayangin, beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Enak. Sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga. Beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB, ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak, ya. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah ini termasuk ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu kalau istilah Al-Qur'annya, maghrur ya. Maghrur. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Ya. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Enak. Ketika generasi Gen Z ini tadi ya hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, Kiai, ya,
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Ya. Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis. Dan ini menjadi produk jurusan syariat. Jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa? Susu apa yang paling produktif untuk pertumbuhan bayi, ya kan? Dulu masih berdebat orang. Masih menawarkan ini lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Produk manusia nih. Sekarang sudah final. Kesimpulan, saya dapat info dari Dr. Usman Said almarhum dulu. Beliau mengikuti seminar di Australia internasional. Kata beliau apa? Pada gilirannya semua dokter itu mengakui produk Allah. Apa itu? Susu ibu. ASI. ASI, ya kan? Nah, itu contoh. Nah, begitulah sekarang. Ya, kalau bicara fenomena Allah seluas, saya kira alam ini. Nah, jadi kalau masih butuh penelitian, masih banyak sekali yang dibutuhkan. Makanya ibarat kita, model kami ini, berharap nih anak-anak kita yang kita siapkan dari SMP sampai SMA, mereka silakan. Mau milih fakultas kedokteran silakan, mau fakultas pertanian silakan, teknik silakan, komputer silakan. Dan alhamdulillah itu sudah kita buktikan. Jadi alumni SMA kita udah banyak yang jadi dokter. Itu seperti putrinya Profesor Rujito. Itu sekelas dengan anak saya. Hari ini sudah menjadi dokter spesialis. Penyakit dalam. Nah, ini contoh. Ya, Kiai. Jadi saya pernah dengar tuh atau almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu bilang, setiap yang punya awal mesti punya akhir. Setiap yang ada permulaan pasti ada penghabisan. Dari awal tadi Kiai sudah menceritakan masa kecil, kemudian sekarang yang ada di hadapan kami sudah cukup senior. Tentu kan ada masanya nanti Kiai juga pensiun, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Setelah semua perjuangan yang dilalui Pak Kiai, kalau boleh kami ingin tahu, apa sebetulnya yang ingin Kiai pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini pertanyaan bagus ya untuk banyak orang. Nah, inilah yang kita persiapkan. Jadi pertama saya mempersiapkan anak-anak sebagai kader pelanjut perjuangan kami
Saya tidak mengatakan saya sendiri, karena banyak yang membantu saya, alhamdulillah. Ya, baik di Rodotul Ulum ini maupun di lembaga-lembaga yang saya masih dipercaya untuk menjadi ketua dewan pembina yayasannya. Seperti di Palembang ya, ada Bina Ilmi di Musi II, ada di Demang Lebar Daun Izzuddin, dulu ada Al Furqon di Basuki Rahmat, nah itu termasuk ada di Bogor, ada di Tasikmalaya, ya. Nah semua itu sesungguhnya adalah bagi saya tanggung jawab juga. Nah sama, kami menyiapkan kader baik anak biologis saya maupun anak ideologis saya. Seperti santri ini kan anak ideologis saya. Yang alhamdulillah barangkali separuh dari SDM kita yang sekarang ini status jadi pengurus, jadi guru di sini adalah produk itu tadi. Saya sudah berapa kali men-challenge mereka ini, termasuk anak saya. Kamu sudah layak untuk menggantikan orang tuamu. Ya enggak? Patah tumbuh hilang berganti ini. Ya enggak? Nah, tapi tadi dia mengatakan belum siap. Gitu. Padahal sebenarnya kita menilainya sudah siap nih. Ya? Makanya saya sekarang sudah melatihnya ya. Wakil pimpinan saya, anak saya. Ya, nah ini baru menyelesaikan S2 di Universitas Islam Madinah. Ahmadi ini. Ini anak mantu saya. Ya. Karena istrinya anak saya perempuan yang bontot. Gitu. Nah, saya suruh pulang dulu kamu. Persoalan S3 gampang. Ya kan? Nanti kamu mau kuliah di mana, insya Allah kita bantu, kita siapkan, kita mudahkan. Nah, sekarang lagi menyiapkan ya untuk S3-nya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kaderisasi ini berjalan. Saya terus terang saja orang paling bahagia kalau bisa membantu sukses kaderisasi ini tadi. Bahkan saya jauh sebelumnya sudah biasa gitu, ibarat menjadi donatur nih anak-anak yang nggak mampu untuk tadi melanjutkan studi, ya, baik di dalam negeri maupun keluar. Ya. Nah ini semuanya tadi sebagai wujud rasa tanggung jawab saya, ya. Nah, di samping tentunya juga, ya melatih mereka juga untuk adaptif dengan tuntutan kekinian dan kedisinian ini. Yang tadi umpamanya tantangan yang begitu pesat, ya kan? Begitu serba modern, ya enggak? Nah, begitu menarik sehingga mungkin jadi rebutan, gitu ya? Nah, semacam itu. Bagi saya terus terang aja, bukan harus dihadapi dengan mundur, tapi biasa aja. Hidup ini kan kompetitif ya nak. Nah, tinggal yang kita pikirkan bagaimana kita bisa menang, ya nak? Nah, dalam kompetisi yang terbuka ini, itu aja. Nah, jadi itu alhamdulillah yang kita siapkan. Benar tadi, ada hadisnya yang ditanyakan Allah nanti kepada kita pasca kita sudah meniti karir menuntut ilmu ini. Yang ditanyakan Allah itu, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita kira aku sudah memberikan ilmuku kepadamu. Karya berarti, karya. Bukan ditanya gelarnya. Nah tadi. Tapi produk dari ilmu yang diberikan Allah itu kepada kita. Baik dia ilmu syar'i maupun ilmu tadi umum sains tadi. Nah itu. Baik, Kiai, luar biasa ini. Mungkin ini yang terakhir, Kiai. Seandainya Kiai punya waktu 1 menit untuk berbicara kepada seluruh masyarakat, utamanya Indonesia, apa yang ingin Kiai sampaikan? Ya, sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan.
Dan oleh karenanya sekarang ada istilah dakwah lewat tulisan, dakwah lewat media. Seperti saudara-saudaraku hari ini mewawancarai saya. Ya enggak? Hari ini saya bicara di sini bisa jadi bisa didengar. Ya enggak? Insya Allah. Di jagat raya ini, gitu ya. Nah, karena kita sudah menikmati itu juga. Ya, seperti dosen saya dulu, Dr. Yusuf Qardawi. Ya. Nah, tadi kita bisa menikmati pencerahan dari beliau setiap hari mestinya. Ya enggak? Lewat media. Makanya saya juga bangga dan bahagia hari ini. Ya enggak? Dikunjungi, diajak ngobrol model begini nih. Sehingga pesan dakwah ini tidak terhambat gitu ya. Kalau model lamanya butuh dijemput dulu, enggak, dijadwal dulu. Harus kemudian tadi audiensnya terbatas, ya kan? Model dulu saya sehari paling sekali diundang, jauh lagi, ya enggak? Tadi hanya bicara dengan orang yang terbatas jumlahnya. Tapi sekarang kan alhamdulillah dengan fasilitasi semacam ini luar biasa. Nah, ini juga anak-anak saya ini juga ikut belajar juga nih. Mohon maaf nih Pak Eko ya nak. Insya Allah ilmu bermanfaat nih. Sama-sama pengalaman belajar. bermanfaat. Sama-sama belajar ini Kiai. Ya, ini buat anak-anak kita model ini kami kadang-kadang podcast ya enggak. Nah, kadang-kadang dilepas alam lepas begini ya sambil menikmati ya, indahnya alam, tapi tadi kita masih sempat ngobrol yang sifatnya dakwah juga. Ya. Sayang sekali Tribuners sudah sangat sore ini. Padahal perbincangan ini seandainya punya waktu banyak kita akan lebih banyak menggali perspektif pemikiran dari Kiai Tolak Wafa. Tapi ya terima kasih Kiai sekali lagi kami ucapkan. Sama-sama. Banyak sekali insight, kemudian pencerahan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi audiens atau Tribuners dimanapun berada. Dari seorang atau dari cerita para kiai, kita belajar bahwa perubahan zaman tidak selalu harus ditakuti. Tapi kehilangan arah itulah yang paling berbahaya. Pesantren mungkin tidak selalu gaduh dalam sorotan, tapi di dalamnya peradaban sedang dibangun. Semoga kita tidak hanya mendengar, tapi juga merenung. Terima kasih sudah menyaksikan cerita para kiai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dia yang telah menciptakan beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini, yang bisa kita rasakan dari pagi hingga petang, hingga malam. Dari awal kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, kita mendapatkan ribuan nikmat yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tak lupa salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita bersama, manusia terbaik, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang semoga saja selalu istiqomah dalam ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Tribuners, gimana nih puasanya? Semoga masih tetap semangat ya. Alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kenikmatan, dan kita diberikan kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa,
yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mana penuh keberkahan di dalamnya. Bahkan dari pagi hingga ke pagi lagi itu banyak keberkahannya. Dan ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Jadi Allah itu ijabah doa-doa kita. Meskipun sebetulnya kapan saja kita berdoa, itu tentu akan dikabulkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu yang tentunya lebih mustajab ketika doanya dipanjatkan pada waktu-waktu ini. Yang pertama, saat sahur. Jadi kita perlu memperbanyak doa kita saat bersahur, saat melaksanakan sahur. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini janji Allah kepada kita teman-teman. Kita sangat rugi jika menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita mau, mari kita panjatkan kepada Allah. Masih banyak yang menganggap waktu sahur adalah hanya untuk pemenuhan fisik saja, hanya untuk makan saja. Padahal di waktu ini ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita hanya makan-makan saja atau minum-minum saja, tapi mari kita berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berpuasa. Ketika berpuasa secara umum, dari awal subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib, ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita lewatkan waktu ini untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak akan ditolak. Bukan pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Jadi, bulan Ramadan ini sangat mulia sekali teman-teman. Kita punya privilege yang Rasul sampaikan kepada kita yang sedang berpuasa, bahwa doa kita tidak akan tertolak. Jadi, itu waktu mustajab yang kedua. Itu apa tadi? Saat berpuasa dari awal hingga terbenamnya matahari. Lalu yang ketiga, saat berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa saja yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan, kalau ada orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong. Jadi, mari kita berdoa, apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Selain itu, di bulan ini juga ada satu malam yang sangat mulia. Bahkan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diyakini juga pada malam ini ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada malam ini insya Allah seluruh doa akan diijabah. Dan banyak orang yang mencari malam ini di 10 hari terakhir Ramadan.
Maka dari itu biasanya banyak yang memperkencang ibadahnya. Mulai dari sholat malam, membaca, bahkan menghatamkan Al-Quran, beriktikaf, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita berada di salah satunya. Jadi, ayo kita panjatkan doa. Minta apa yang teman-teman perlukan. Minta apa aja yang kita butuhkan. Minta kepada Allah. Apalagi waktu ini sangat mustajab. Dijanjikan oleh Rasul bahwa doanya tidak akan tertolak. Itulah beberapa waktu mustajab di bulan Ramadan. Jadi, mari kita jangan lupa dan jangan ragu untuk berdoa. Apalagi yang kita minta adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kaya, Maha Mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi jika kita melewatkan atau menyia-nyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah pengantin membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan. Minum darah antara satu dengan yang satu. Tahun 92 itu kan ada gempa bencana. Masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung. Pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid. Ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Tribuners, saat ini saya berada di pesisir utara Kabupaten Sika, tepatnya di Waipare, Desa Watubilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Dan di belakang saya ini berdiri sebuah bangunan masjid yang bernama Rahman. Dan Tribuners, masjid di belakang ini memiliki sejarah yang panjang. Juga ada keterkaitannya dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Dan nanti kita akan melihat sejarah di balik masjid ini, maupun juga nanti cerita dari para tetua atau masyarakat umat muslim yang tinggal di sekitar Masjid Ar-Rahman terkait dengan sejarah masjid maupun juga sejarah masuknya agama Islam di Kabupaten Sika. Simak liputan kita berikut ini. Masjid Ar-Rahman Waipare di Desa Watungilo, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, berdiri kokoh sebagai simbol masuknya Islam di Kabupaten Sika sejak awal abad ke-20. Rumah ibadah yang diyakini sebagai salah satu yang tertua di wilayah ini bukan sekedar bangunan fisik. Rumah ibadah ini merupakan penanda sejarah yang lahir dari ikatan persaudaraan antara pelaut Bugis dan penguasa lokal. Terletak hanya beberapa langkah dari bibir pantai utara Pulau Flores, masjid ini menyajikan perpaduan warna yang kontras dengan alam pesisirnya. Tokoh masyarakat setempat, Muhammad Kadri, menuturkan bahwa kehadiran Islam di wilayah tersebut dibawa oleh para pelaut asal Gujarat dan Sulawesi yang melintasi perairan Nusantara sekitar tahun 1901. Pertemuan antara pendatang dan penguasa lokal, Raja Kangai, tidak berakhir dengan konflik. Sebaliknya, mereka menjalini persahabatan erat yang dikukuhkan melalui tradisi unik, minum darah, sebagai simbol persaudaraan yang tak terputuskan. Sebagai bentuk penerimaan, Raja Kangai menghibahkan lahan di sepanjang pesisir pantai hingga ke Tanjung Darat untuk dikelola para pendatang. Di lahan inilah pemukiman dan tempat ibadah dibangun. Menurut sejarah dari cerita dari orang-orang tua sebelum saya ini, mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Sika ini diperkirakan tahun 1901. Waktu zaman Belanda dulu sampai zaman Jepang. Setelah itu orang-orang Gujarat dari Sulawesi, dulu kan orang-orang berlayar itu kan mereka orang-orang perahu berlayar. Membawa beli senjata di Surabaya, bawanya ke sini. Bawa ke sini langsung ketemulah
Raja Nai, Ratu Nai, Raja Kerajaan Kangai yang tempatnya di sana. Ada rumah raja di situ. Lalu mereka berlabuh di sini membawa senjata untuk melakukan perlawanan. Habis dijadikan persahabatan, menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Dan menurut cerita bahwa kekeluargaan bukan secara lisan, minum darah antara satu dengan yang satu, sehingga menjadi persahabatan yang jadi tuntun. Setelah itu, raja itulah memberikan tempat untuk dihuni. Bahkan bukan di sini saja, sampai ke daratan Tanjung Darat, pantai dari sini itu. Sampai sekarang mereka punya moyang-moyang dulu yang ahli waris makan sampai sekarang, sampai termasuk Pangabatan, termasuk Tanjung Darat. Itu diberi oleh kerajaan ini karena dia untuk mempertahankan kekuatan di masa itu. Setelah itu mereka kan hanya 4 dekade, sudah 4 dekade. Sampai sekarang dulu dikasih hibah tanah ini untuk membangun rumah ibadah zaman itu. Bangun rumah darurat dulu. Sebetulnya kami saya dulu 83, 82 ke sini masih bangunan masih lama itu. Direnovasi itu setelah gempa itu baru direnovasi sebagaimana rupa kita lihat ini. Masa itu terdarurat. Nah, setelah generasi ke generasi, setelah mereka kan datangnya tidak sebegitu banyak. Setelah itu dia orang-orang dari atas, yaitu orang-orang dari gunung, dipekerjakan di sini. Karena mereka sudah punya lahan kelapa sampai ke Tanjung Darat, sampai ke pulau besar ini juga. Dipekerjakan, langsung ditinggalkan di sini, dibagi-bagi. Jadi orang yang asli Waipare ini, orang-orang dari Bugis hanya tinggal seberapa saja ini. Yang lain itu orang-orang dari sini semua yang menempati tempat di sini. Mereka bergabung dengan mereka, langsung mereka memeluk Islam. Akhirnya mereka tinggal di sini. Jadinya kampung Waipare tadi. Orang dulu artinya kan Waipare itu air yang ada berat katanya. Katanya dulu sumur sudah ditutup ini. Sumur itu orang-orang dulu panen, ambil dulu orang di gunung kan tidak ada air. Kata ambilnya situ zaman itu. Dan namanya Waipare, ambil itu air apa? Air berat. Ceritanya begitu dari orang tua dulu yang sudah meninggal semua. Dengan pembuktian nenek moyang mereka itu ada pembuktian kubur sana. Kubur itu sudah ratusan tahun tuh. Kubur masih dia kan dicor tuh orang bawa kubur itu dibikin modifikasi macam ke kubur-kubur yang ada di Jawa itu. Kan mereka dulu kan berdagang ke Jawa dengan perahu, langsung dibawa misalnya apa segala macam dimuat dari sana mereka orang-orang dulu kan tahu sendiri. Apalagi kuburnya masih ada itu. Jadi namanya mereka kalau tidak salah namanya Haji Taning. Haji Taning itu yang orang pertama ke sini. Nah, setelah itu dia punya, ada kan beberapa orang tuh, ada yang nanti di sini setelah bangun ini, setelah itu mereka ada yang ngungsi ke Momere itu Haji Arsad mereka. Pak Haji Arsad itu punya mama kan dari sini. Orang Sulawesi juga ngungsilah ke Momere, tinggal di Momere, akhirnya bangun Masjid Biru itu. Gitu. Habis di sini Geliting, dulu kan ada pelabuhan di Geliting saja. Setelah itu menjadi pelabuhan, akhirnya mereka bangun dengan masjid di Geliting. Dan ahli waris ada yang di Geliting, ada di sini. Yang kawin-mengawin, sudah campur baur tuh. Di masa-masa sekarang. Itulah kejadiannya begitu. Jadi masjid ini sudah menjadi tenar. Kalau ditanya di Sika, orang sudah tahu kalau Waipare yang masjid pertama. Sudah tidak asing lagi buat kita. Ceritanya begini, saya dengar dari ahli warisnya yang sudah almarhum Pak Imam, sudah meninggal. Dia bilang mereka dulu zaman perang. Mereka ini orang-orang Bugis. Orang Bugis itu orang-orang pelaut. Kebetulan pelaut di kampung halamannya itu orang dulu kan masih zaman antara satu dengan yang lain kan tidak ada yang tidak sama sependapat. Jadi mereka berlayar. Dan mereka berlayar di mana tempat yang nyaman, mereka tinggal di situ. Akhirnya mereka nenek moyang datang, berlayar ke sini kemana-mana. Katanya ada yang sampai ke Ombai sana. Kan orang banyak orang Bugis tuh. Berlayar ke situ, ada yang nusul ke sini, ada yang di sana, ada yang mereka ini yang ke sini. Khalik namanya. Mereka punya farm Khalik itu dari sana itu. Kalau namanya Khalik itu berarti mereka orang-orang Muslim yang pertama di Momere yang ada di Waipare itu. Itu farmnya Khalik. Dan mereka langsung berdagang. Setelah datang rasa nyamannya di sini tidak kembali lagi. Nyaman kan karena diberi lahan begitu. Mana yang penting kuat garap di bagian pantai itu.
Raja Naik kan kuasanya sampai di mana ya? Mungkin di Nebe. Karena Tanjung Darat ini mereka ini ada tanah Tanjung Darat banyak sekali. Di bagian pesisir. Karena orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman itu kan orang tidak ada yang tinggal di pesisir. Orang kan lari ke gunung semua, zaman penjajah. Ya mereka lahan banyak, sampai di pulau juga itu. Dan waktu itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan. Sudah bisa masa depan sudah berpikir. Kita di sini kan hanya makan saja. Mereka sepikir, oh ini harus tanah saya garap di sini, garap di sini. Jadi di pulau besar itu berapa tempat tuh orang-orang Bugis? Sampai di Pangabatang sampai sekarang itu milik mereka. Mereka dari Pulau Pangabatang. Itu Khalid punya itu. Paham Khalid. Begitu. Melengkapi narasi sejarah tersebut, Yusuf Keneng, Imam Masjid Ar-Rahman yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun, memberikan gambaran mengenai transformasi fisik masjid. Ia mengenang rupa asli masjid yang sangat sederhana sebelum hancur diterjang tsunami. Pasca bencana, upaya membangun kembali masjid dilakukan dengan penuh perjuangan. Yusuf mengungkapkan bahwa pembangunan kembali masjid ini lebih banyak mengandalkan swadaya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Jadi setelah tahun 92 itu kan ada gempa bencana, masjid ini sudah tidak ada lagi. Dulu masjid ini kan berbentuk kayak rumah panggung, pakai tiang-tiang semua. Tapi bentuknya seperti masjid, ya. Jadi begitu habis gempa, masjid ini dapat bantuan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sika untuk bangun ini masjid. Nah, bangun berupa dia punya tiang-tiang, rangka-rangkanya ini yang kalau ini sudah diperbaharui. Akhirnya kami sudah dapat bantuan berapa kali. Bantuan itu kan tidak besar. Ada yang 25 juta, ada yang 15 juta. Itu kan kami bangun untuk rehab. Kami punya masjid ini. Jendelanya, pokoknya yang sebagaimana Adik lihat sekarang ini. Yang terakhir ada donatur, orang yang ada uang. Maksudnya orang pengusaha. Kasih kami bantuan, tidak tahu uangnya berapa. Dia sendiri yang tangani ini. Dia punya kerja pelafonnya, semua sampai di luar. Uangnya kami tidak bisa sebut karena dia sendiri yang langsung tangani. Kalau kondisi ibadahnya biasa-biasa saja. Hanya kondisi masjidnya itu seperti yang saya bilang tadi itu. Masjidnya kayak rumah panggung begitu, pakai tiang-tiang semua dengan dinding-dinding. Begitu gempa, hancur. Nah, akhirnya setelah gempa baru mulai bangun pelan-pelan ini, Mas. Tribun Masjid Ar-Rahman yang berada di Waipare, di Desa Watubilo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan sejarah, merupakan masjid pertama yang ada di Kabupaten Sika dan juga menjadi titik masuk sejarah Islam masuk ke Kabupaten Sika. Masjid tertua ini juga pernah runtuh pada tahun 1992 ketika gempa dan tsunami menerjang Pulau Flores atau Kabupaten Sika. Kemudian masjid ini dibangun kembali hingga kokoh berdiri saat ini. Saat ini masjid ini juga menjadi tempat ibadah masyarakat di sekitar dan memiliki nilai sejarah dan harapnya bahwa masjid ini terus menjadi tempat yang ramah dan juga mewariskan cerita di balik berdirinya masjid tertua di Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, baik. Nah, ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat sholat. Ya, sholat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan, itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit, berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit,
ternyata tabiatnya masih seperti bahkan lebih parah, kemudian karakternya jauh lebih buruk, bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, yang banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa upgrade supaya kualitas puasa kita itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa nih. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka kalau orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka kalau orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga. Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal
di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Oh, ternyata tidak ada paling amalanku. Zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Iya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, bapaknya sukses, nah itu nggak kepikir. Yang mengganti ayah saya, tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Beliau sayang dengan saya. Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan kepada para kiai. Apakah umat ini sedang menuju cahaya atau justru berjalan pelan menuju kegelapan? Nah, pada episode cerita para kiai kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pesantren. Kita bicara tentang zaman, kita bicara tentang kegelisahan, kita juga akan bicara tentang masa depan umat bersama Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Kalau yang belum tahu, Raudatul Ulum Saka-3 tempatnya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan insight dan pencerahan kepada kami semua. Kami mohon izin ini Pak Kiai, kalau diperkenankan, kami ingin sekali memetik hikmah dari perjalanan hidup Pak Kiai sampai hari ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Kiai, gambaran masa kecil, lingkungan seperti apa Pak Kiai masa kecil dulu, kemudian seperti apa juga peran orang tua, atau apa nilai yang ditekankan orang tua kepada Pak Kiai? Terima kasih. Saya tentunya ingin mengucapkan dulu terima kasih. Kenapa? Karena ini kesempatan yang mahal sebenarnya. Silaturahim antar kita semuanya, khususnya Tribuners nih,
yang alhamdulillah seperti yang tadi sudah dihantar oleh Pak Eko, saya insya Allah sekilas ingin menceritakan sejarah hidup saya. Saya lahir tanggal 15 Maret 1958. Jadi usia saya sekarang ini 67 tahun. 67 tahun, masih muda. Nah, saya lahir di Desa Sakatiga ini. Saya anak bontot dari 3 bersaudara, ayu saya 2 orang, putri semuanya. Dan saya bontot. Memulai belajar dulu dari pesantren ini. Sebelum peristiwa G30S. Bayangkan. Itu kalau sekarang mungkin tingkat taman kanak-kanak. Kalau bahasa Arabnya tahdiriyah. Tahdiriyah. Nah, selesainya saya selama lebih kurang 3 tahun di tahdiriyah ini. Nah, saya tiba-tiba dapat kesempatan untuk melanjutkan di Palembang. Sekolah dasar. Nah, itu tadi. Yaitu di Sekolah Dasar Negeri 87 di Tujulu. Dulu sekolah SHD. Kami menyebutnya sekolah dasar dominannya Chinese. Chinese. Nah, alhamdulillah saya selesai di penghujung tahun 68. 69 melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur. Kira-kira jenjang sanawiyah aliyah, walaupun sistemnya KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, durasi waktunya 6 tahun. Nah, dari kira-kira akhir 69 itu saya selesai alhamdulillah 76, Pak Eko. Jadi 76 merantau dan menyelesaikan studi saya di Gontor. Alhamdulillah juga saya dipercaya Pak Kiai untuk mengabdi di Gontor sambil kuliah di institut yang ada di sana, di Fakultas Tarbiyah. Tapi tidak sampai selesai karena 2 tahun saya menjalankan tugas itu. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya ke kota Rasulullah SAW, yaitu Universitas Islam Madinah. Nah, di Madinah alhamdulillah lancar juga. 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya. Yaitu di akhir tahun 1982, Pak Eko. Saya teringat benar ketika pulang, itu pas tahun baru 1983, malam 1 Januari itu. Dari pesawat yang nanti landing di Halim Perdana Kusuma, masih bisa nonton tuh keramaian di Ancol. Keramaian di Ancol. Nah, begitu juga alhamdulillah saya kemudian ini sejak dari Madinah, sebelum pulang itu dipromosikan untuk menjadi dai yang nanti atas nama Kerajaan Saudi Arabia. Kementerian Agama lah kalau kita. Itu Pak Eko. Nah, alhamdulillah saya baru pensiun masuk 4 tahun ini, Pak Eko. Karena di sana usia pensiunnya seumur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
63 tahun. 63 tahun. Jadi saya 67 nih, makanya saya baru aja pensiun. Ya. Nah, awalnya saya ditempatkan di kantor atase agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, jadi 4 tahun saya di Jakarta, alhamdulillah tiba-tiba ada kegalauan pada diri saya. Yang kira-kira kesimpulannya nggak tahu, seakan saya itu lewat pertimbangan itu, Tol'at, kamu sebaiknya pulang aja ke kampung kamu. Salatiga. Karena sekolah yang ada di situ sekarang ini lagi kira-kira mengalami kemunduran. Ya. Jadi Raudhul Ulum ini ketika saya pulang, terus terang aja, santrinya nggak ada 100 orang. Dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ya. Nah, jadi walaupun pada saat itu beresiko, banyak orang menasihati saya, coba dipikir dulu, Tol'at. Termasuk paman saya, Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, seorang ulama Sumatera Selatan yang dikenal, ya kan. Kata beliau manggil saya Wafa. Wafa, sudah kamu pikirkan itu? Ya enggak? Nah, saya bilang sudah, Wak. Saya sudah istikharah juga. Nah, alhamdulillah saya datang ya dari Jakarta di akhir September ya. Nah, itu kemudian saya sudah diberi mandat untuk memimpin. Sementara saya itu merasa masih muda ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena saya belum menikah, usia saya baru 27 tahun. Nah, jadi alhamdulillah ya, pada tahun itu saya ya, karena para senior ini, beliau ini, orang-orang tua kita nih mendukung kami di belakangmu. Jadi saya ya memberanikan diri lah. Bismillah ya. Dan alhamdulillah ya, sejak tahun itu sampai sekarang alhamdulillah saya masih ya diberi Allah kesehatan, diberi Allah barangkali tadi ya keteguhan untuk melanjutkan perjuangan di lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren ini sampai hari ini. Tapi kami coba flashback lagi nih, Kiai. Iya. Jadi kan belakangan ini kan ada banyak orang merasa bimbang mau sekolah pesantren atau tidak, mau masuk pondok atau tidak gitu. Betul. Nah, kita ingin tahu nih, Kiai dulu waktu masa kecil itu pertimbangan masuk pondok gitu, itu apa Kiai? Sebenarnya saya terus terang aja ya, ketika saya masih di SD, itu belum terpikir saya mau kemana. Faktor penyebabnya sederhana aja. Ayah saya umur 2 tahun sudah meninggal. Ibu saya seorang petani. Jadi ibarat saya mimpi, kepengen, umpamanya sukses, kepengen memilih tempat melanjutkan belajar saya ke Palembang atau kemana aja gitu ya. Nah, itu nggak kepikir. Tapi alhamdulillah pada waktunya ya, nah saya itu diajak oleh katakanlah kakak sepupu saya karena beliau mengantar pada saat itu 11 orang. Jadi 12-nya dengan saya ke Gontor ya. Nah, saya diikutkan. Lalu kemudian saya digaransi oleh saudara-saudara saya yang perempuan ini karena suaminya bekerja alhamdulillah. Dan ayu saya ini juga ada salah seorang guru ya. Nah, mereka mengatakan insya Allah kami siap untuk membiayai. Itu dari sisi biaya. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah. Jadi kalau ini boleh tahu nih Kiai, mungkin adakah hobi atau kebiasaan masa kecil Kiai itu yang mungkin orang banyak tidak tahu, tapi berkesan gitu loh sampai saat ini? Ya, ya betul. Jadi gimana ya? Saya kalau dibilang
menjalani masa kecil itu, saya happy aja sebenarnya. Saya senang. Dan saya bukan juga orang gengsian gitu ya. Sebagai bukti, selama saya belajar di Palembang, di SD itu, saya sudah memikirkan keseimbangan ini, beban yang ada pada saya. Sehingga saya enjoy aja. Pada waktu itu jualan koran. Kebetulan paman saya itu, beliau tadi mengelola koran yang ada di kota Palembang. Paman saya Hasan nama beliau. Dan saya sebenarnya itu dengan bahasa beliau itu mengatakan, "Wah Pak, kalau kamu mau memanfaatkan waktu silakan." Nah, jadi sebenarnya begitu ya, sederhana. Dan alhamdulillah itu sampai tamat saya nyambi gitu ya. Jadi pagi sekolah, pulang dari sekolah makan, mampir ke rumah. Setelah itu saya ke seberang dekat Masjid Agung itu dulu. Nah itu. Jualan koran gitu. Iya, jualan koran. Nah begitu juga di kampung saya tinggalnya di sebelah Sulu. Jadi kalau di kampung itu, kira-kira ada kesempatan saya jual pempek, membawakan dagangan orang nih kira-kira. Saya juga biasa aja keliling kampung ya. Nah itu, melakukan itu. Musim ini layangan, kadang-kadang saya bikin layangan sendiri, saya menjual layangan itu. Ya. Nah, sehingga terkenal waktu itu, ini layangan Topa katanya. Padahal nama saya Wafa kan. Oh. Itu banyak yang tadi ya, langganan membelinya dari saya. Bahkan ada lagi yang unik lagi apa? Biasanya di kampung kami itu banyak pedagang kelapa. Ngambilnya dari Penes, dibawa pakai perahu. Lalu ketika naik ke atas itu biasanya kan diolah lagi kan. Jadi dibuang kulitnya itu. Dikerok. Nah, saya dengan sebaya saya itu kadang-kadang orang Palembang bilang mengambil lupahan. Dari itu. Nah, itu saat masih SD Kiai. Masih SD. Tadi Kiai bilang usia 2 tahun kalau tidak salah sudah ditinggal orang tua. Ibu. Ayah. 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 Lalu siapa sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan Kiai pada saat itu? Ya sebenarnya ya tetap ya, orang tua pasti mungkin milieu saya ya, termasuk yang mengganti ayah saya kira-kira tadilah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Ya. Beliau sayang dengan saya. Beliau walaupun anak beliau yang paling tua itu pernah dikader, juga dikirim ya, sebelum tahun 70, seperti tokoh-tokoh di semua provinsi di Indonesia ini mendapat kesempatan untuk belajar di Madinah pada saat itu. Kakak saya itu sebenarnya cita-cita ayahnya supaya bisa menjadi pelanjut. Walaupun beliau tidak selesai, mohon maaf terputus di jalan, gitu ya. Nah makanya Kiai Rashid sangat tadi mengharapkan saya menjadi pelanjut perjuangan beliau, termasuk mengurus madrasah ini, termasuk seperti beliau kira-kira menjadi dai nantinya di Sumsel ini. Makanya saya pernah menjadi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah yang dulu pendirinya di Palembang ini, beliau pimpinan yang pertama beliau dulu pertama Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin, ya kan? Murid beliau yang setia juga, ya. Nah itu. Nah peran beliau ini sangat sangat membekas di hati Kiai ya. Sampai saya melihat tadi Kiai agak sedikit terharu gitu. Ya. Kenapa saya terharu? Karena begitu cita-cita mulia beliau. Ya. Walaupun kakak saya itu bukan pengangguran juga. Pasca beliau pulang tidak selesai dari Madinah, ya,
beliau karena akrab dengan Pak Ibnu Stowo, akhirnya diberi kesempatan oleh Pak Ibnu Stowo untuk melanjutkan sekolah tentang perminyakan di Jawa Tengah. Nah itu tadi. Akhirnya beliau juga sukses. Kak Muhammad Rifat ini tadi menjadi pimpinan dan manajer tertinggi juga di Pertamina pada masanya. Ya, itu tadi. Jadi setelah melalui masa kecil di Palembang, kemudian tadi Kiai sempat cerita juga akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Ponpes Darussalam Gontor. Iya. Saya ingin mungkin Kiai lebih mengingat, adakah pesan guru atau ustadz atau Kiai di sana yang sampai sekarang itu masih membekas di hati Kiai dan masih diamalkan sampai saat ini? Ya tentu. Jadi ibarat celupan yang paling barangkali ini di tingkat dasar menengah apa yang saya dapati dari Gontor itu seakan itulah yang sampai sekarang menjadi celupan yang saya bawa juga pulang ke Salatiga ini lagi. Dulu sistem pendidikan yang diterapkan di Raudatul Ulum ini belum seperti sekarang Sistem 24 jam boarding school. Nah itu tadi tinggal di asrama. Kita mengasuh mereka itu dekat dengan mereka itu ya selama 24 jam bayangkan sekarang. Kalau dulu sistem kalong. Jadi sistem kalong itu pagi datang ke sekolah, siang pulang, ya kan? Nah itu. Jadi inilah yang saya coba bawa, saya terapkan dengan tentunya juga modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga, ya kan? Adaptif lah. Kalau baca-baca itu literatur itu Kiai sudah memimpin Ponpes ini sejak tahun 86 Kiai. 86. Kemudian mungkin pernah berselang ya di waktu tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah Kiai ya. Nah, setelah itu 2010 sampai sekarang balik lagi Kiai yang memimpin Ponpes Raudatul Ulum. Nah, jadi selama puluhan mengabdi di pesantren Pak Kiai. Terus melihat juga perkembangan zaman. Apakah Kiai merasa umat kita saat ini nih sedang baik-baik saja atau justru sebaliknya begitu Pak? Ya, dinamika yang kita temui ya sekarang ini ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi kita belajar dari sejarah. Ada seorang sejarawan mengistilahkan inilah masa kekambuhan jahiliyah. Jadi bahasa jahiliyah itu bukan hanya bodoh, ya cara berpikirnya, tetapi kerusakan yang sudah begitu luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kalau dulu dalam sejarah setiap terjadi kekambuhan jahiliyah, kerusakan tadi yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Nah, dan di semua sektor kehidupan. Nah disitulah Allah mengutus Rasulnya. Ya kan? Sekarang tidak ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah peran yang harus digantikan. Siapa mereka? Itulah para ulama. Karena dalam hadis itu dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dirham, bukan dinar. Bukan duit berarti ya, bukan kekayaan. Yang diwarisi itu adalah tugas kenabian itu. Ya kan? Tugas merubah tidak tahu jadi tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tugas tadi melatih, membiasakan satu budaya buruk berubah menjadi budaya baik. Begitu kan? Fenomena buruk dirubah menjadi baik. Kebuntuan dihadirkan solusi-solusi yang tepat. Enak. Nah, begitu. Jadi kalau kita menyebut satu penyakit yang paling serius terhadap umat ini, Kiai, kira-kira apa itu, Kiai?
yang menggerogoti umat Islam lah lebih begitu. Sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau kita jujur mengevaluasi diri kita, kadang-kadang ini bermuara dari sumber daya manusianya. Nah, seperti umpamanya begini, kita ternyata belum sungguh-sungguh menyiapkan kader yang akan meneruskan tadi misi kenabian itu. Ya dah. Coba kita lihat. Mungkin anak-anak kita, cucu kita kalau ditanya pengen sekolah di mana, itu nggak kepikir, pokoknya ingin sekolah di madrasah, di pondok pesantren, dengan alasan macam-macam. Ya, mereka justru memikirkan kalau bisa saya sukses nanti jadi presiden, ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota dewan, ya enggak? Seakan-akan begitu tuh, jadi orang kaya. Nah, pikirannya kalau alumni pondok pesantren itu paling juru doa aja. Spesialis doa. Atau merebut masjid gitu kan, kira-kira. Atau agak naik dikit nih, barangkali petugas untuk menikahkan nih. Kalau bahasa kami di sini ketip. Nah, seperti itu. Padahal fakta nih sekarang, alumni pondok pesantren yang alhamdulillah sudah level dunia nih banyak. Nah, dulu pimpinan ormas terbesar Hasyim Muzadi itu alumni Gontor. Senior saya jauh, ya enggak? Bayangin. Beliau pernah memimpin organisasi setingkat dunia. Ya, sama dengan sahabat saya satu angkatan juga masuk ke Gontor, Profesor Din Samsudin. Yang ternyata beliau bukan hanya berdakwah dalam negeri, yang ternyata bukan kuliah di dalam negeri juga, beliau kuliahnya di Amerika, ya kan? Nah, lalu dipilih nantinya menjadi ketua Ormas Muhammadiyah. Ini NU, ini Muhammadiyah, ya kan? Dan tadi beliau memimpin Muhammadiyah 2 periode, ya, pada zamannya. Dan beliau dengan kemampuan dan oleh-oleh seperti kami sama juga, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Akhirnya tadi beliau sering diundang oleh PBB, ya, untuk menyampaikan kira-kira apa yang kemudian menginspirasi banyak pihak, ya. Oke. Lalu apa yang paling membuat Kiai gelisah ketika kita bicara tentang generasi muda saat ini, Pak Kiai? Nah, ini termasuk, ya. Jadi Gen Z ini banyak yang terjebak, tertipu, kalau istilah Al-Qur'annya maghrur, ya. Tertipu itu. Nah, sehingga sekarang itu ada istilah apa ya? Visi negatif. Umpamanya hobi ini gadget, tidak? Ngikuti medsos yang sedemikian liarnya gitu, ya. Sehingga tidak lagi berpikir tentang menyeleksi ini. Ya kan? Nah, sementara dalam konteks perang pemikiran, dan ini global sifatnya, lawan-lawan kita itu menyiapkan justru bagaimana menghancurkan generasi Z ini. Bayangkan, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya nyata. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, bukan. Tapi di seluruh dunia ini begitu. Ya, ketika generasi Gen Z ini tadi, ya, hancur, rusak, ya, dan kemudian tadi masif banget, maka masa depan suatu negeri kan akan tamat sudah, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara Gen Z nih, Kiai, ya,
mungkin ada sebagian atau sebagian besar juga ada sekarang ini sedang digodok di sekolah atau di pesantren gitu. Nah, pesantren itu kan mengajarkan kesederhanaan dan kedalaman ilmu. Tapi di sisi lain juga dunia ini menawarkan kecepatan dan popularitas. Nah, ini tentu menjadi pertarungan sengit ini, Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai melihat pertarungan ini? Ya. Nah, itulah di antara kendala yang dihadapi oleh baik para kiai yang mengelola pondok-pondok pesantren maupun juga para intelektual yang juga mengelola lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Nah, inilah yang kita coba persiapkan ya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Model kami terus terang aja. Walaupun pesantren, kami ada SMP, ada SMA. Ya enggak? Bagi kami itu ilmu Allah itu ada lewat syariat, transformasinya tentunya lewat teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, dan ini menjadi produk jurusan syariat. Jurusan agama. Yang kedua, Allah itu mengajarkan ilmunya lewat fenomena alam. Ya. Kita disuruh kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Silahkan mau pergi kemana aja di muka bumi ini, kita jelajah, hatta ke planet sana silahkan. Tapi Allah memesankan apa? Fanzuru, nalarilah semua ini. Ya. Nah, makanya sejarah sains apapun itu lewat penelitian karya Allah ini. Ya, produk Allah ini yang nggak mungkin salah. Yang salah itu peneliti aja. Tapi boleh diteliti lagi oleh siapapun, ya kan? Nah, seperti jangan jauh-jauh. Contohnya dulu soal apa?